Oke, selamat pagi teman-teman kecerdasan buatan semuanya. Apa kabarnya? Setelah 3 minggu kita tidak bertemu ya, terakhir kali kita bertemu di kuliah di week ke-13 itu pada tanggal 18 Mei. Ya, ini tidak terasa kita sudah sampai ke akhir semester ini gitu ya. Akhir semester ini adalah materi kita di semester ini. Mungkin kalian bertanya-tanya, loh Pak, kok nggak latihan UAS saja ya, kok masih ada materi? Ya memang mata kuliah ini lain daripada yang lain ya. Misalkan di mata kuliah lain pertemuan terakhir itu hanya review materi gitu ya, isinya latihan UAS, tapi untuk kecerdasan buatan ini masih ada materi yang harus disampaikan di minggu terakhir ini, di minggu ke-13 ini, atau di pertemuan kita yang terakhir di semester ini. Ya, jadi saya harapkan di sini kalian tetap fokus teman-teman gitu ya, walaupun ini pertemuan terakhir. Biasanya saya tahu gitu ya, kalian di pertemuan terakhir ini sudah sibuk mengerjakan tugas-tugas yang lain, project-project yang lain, tapi saya harapkan kalian tetap fokus ya, tetap mempelajari ini dengan baik, karena kenapa, materi ini akan digunakan juga untuk UAS nantinya. Oke, sekilas mengingatkan di minggu ke-13 yang lalu ya, 13 yang lalu kita membahas tentang artificial neural network ya, basicnya gitu ya, basicnya dari artificial neural network itu seperti apa ya. Di sini kita masih membahas tentang artificial neural network ya, maka disebut part yang kedua, tetapi di sini kita akan lebih fokus ke arah learning, bagaimana suatu neural network atau JST gitu ya, ANN itu belajar ya. Kalau kemarin di pertemuan ke-13 terutama di exercise, kalian itu sekilas dibahas tentang proses learning gitu ya, proses belajar dari suatu artificial neural network, tapi kalian kan mencoba gitu ya dalam latihan itu by eksperimen gitu ya, by coba-coba. Di sini tidak ada metode yang dibahas di sini. Oleh karena itu hari ini kita akan lebih membahas bagaimana metode learningnya. Tapi sebelum saya masuk ke metode-metode tersebut ya, saya akan review lagi ya, terutama latihan di week ke-13 yang kemarin. Nah, ini untuk mengingatkan kepada kalian ya, kemarin soal latihannya ada data pasien diabetes ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 parameter untuk menentukan status diabetes seorang pasien gitu, yaitu gender, tekanan darah, BMI, dan juga usia di sini. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat single perceptron di mana bobot dari gender, tekanan darah, BMI, dan juga usia, dan juga biasnya itu kalian tentukan secara random dulu, bebas. Nah, jadi ini nanti akan terlihat ya teman-teman ya, mana teman-teman yang mengerjakan latihan ini hanya copy paste dari teman kalian ya, ataupun kalian mengerjakan sendiri, karena di sini nanti jawabannya akan mempunyai variasi yang lain dari satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Karena kenapa? Penentuan weight-nya atau bobotnya dari masing-masing parameter dan juga biasnya random. Ya, sekali lagi ya. Jadi nanti di sini kami akan memeriksanya berdasarkan prosesnya, proses yang kalian lakukan. Ya, akan banyak variasi jawaban di sini, sehingga jawaban yang saya berikan di PPT ini gitu ya, di penjelasan saya ini tidak menjadi tidak menjadi acuan pasti gitu ya, bahwa oh ternyata ini yang harus dipakai dan seterusnya. Tidak gitu ya, bisa jadi variasi jawabannya berbeda-beda. Kemudian fungsi aktivasi yang dipakai adalah undak biner dengan thresholdnya yaitu adalah 6. Threshold ini selalu konstan di sini ya. Kemarin sebelum liburan ada yang, salah satu teman kalian ada yang bertanya, di sini kan kita kan nanti akan mencoba mengubah-ubah nilai biasnya. Nah, padahal kemarin di pertemuan yang di minggu ke-13 saya sempat menjelaskan bahwa bias, jika kita mengubah bias maka thresholdnya juga akan berubah.
Oke, itu benar, tetapi itu berlaku jika kondisi perseptronnya sudah fix atau sudah valid atau sudah optimal. Ya, selama posisi bobot dan juga biasnya itu belum optimal, belum mendapatkan nilai yang optimal, ya maka thresholdnya di sini akan kita tentukan konstan gitu ya. Nilai thresholdnya akan selalu konstan ya selama proses learning. Nah, selama proses learning threshold itu akan konstan karena kenapa? Kita akan menentukan nilai dari bobot dan juga bias yang cocok di sini. Ya, jika sudah konstan di sini, maka selanjutnya jika kita mengubah bias, maka thresholdnya pun juga akan berubah. Ya, seperti itu. Ya, lakukan pembuktian untuk perseptron yang Anda bentuk. Apabila masih belum optimal, lakukan beberapa kali percobaan alias learning gitu ya, dengan coba-coba di sini mengganti nilai weight, bobotnya dan juga bias hingga mendekati optimal. Ya, karena di neural network itu perhitungannya harus dalam bentuk numerik, oleh karena itu kita bisa memberikan notasi, misalkan male gitu ya. Male itu dinotasikan 1, female 0. Kemudian di sini mungkin ada lagi tinggi, itu bisa misalkan di sini dinotasikan 1, rendah itu 0, BMI-nya over itu 1, normal itu 0, usianya mungkin kita bisa buat range usia gitu ya. Bahwa kalau usianya lebih besar sama dengan 50 itu 1, kurang dari 50 berarti 0. Status diabetesnya kalau yes itu 1, no berarti 0. Kita bisa buat seperti itu. Oke, ini percobaan yang pertama ya. Percobaan pertama yang kita lakukan dengan data yang pertama. Data yang pertama adalah ini. Mungkin saya berikan warna yang lain. Ya, ini data yang pertama. Ya, kita coba di sini. Di sini awalnya saya membuat semua nilai bias dan juga bobot dari tiap parameter semuanya adalah 1. Ya, saya buat 1 di sini. Oke, sekarang kita tes dengan data yang pertama. Ya, data yang pertama. Ingat ya, untuk menghitung netnya berarti kan adalah B bias plus sigma ya, sigma inputannya dikalikan bobotnya. Ya, jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Sebenarnya kebalik tidak masalah sih di sini gitu ya. Jadi bias ditambah sigma ya, bias ditambah sigma X kali B. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita coba hitung ya. Biasnya 1 ditambah 1 kali 1 maka 1, ditambah 1 kali 1 1 juga, ditambah 1 kali 1 1, ditambah 1 kali 1 1. Totalnya di sini adalah 5 ya. Tadi ingat bahwa thresholdnya itu adalah 6 ya, thresholdnya adalah 6 dan fungsi aktivasi yang kita gunakan adalah undak biner. Berarti di sini kan thresholdnya 6. Berarti 5 itu ya kira-kira berada di sini, area ini ya. 5 itu berada di sini. Maka kalau berada di situ berarti dia akan kurang dari threshold, maka Y-nya adalah 0. Ya, hasilnya adalah 0. Berarti untuk data percobaan pertama menggunakan data yang pertama ya itu tidak sesuai. Ya, karena kenapa? Harusnya ya targetnya adalah 1. Tetapi di sini hasil percobaan kita hasilnya outputnya adalah 0. Berarti ini gagal di sini. Untuk nilai weight segini, weightnya semua 1 dan juga biasnya 1, untuk data yang pertama gagal. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengetes di data yang kedua, ketiga, dan juga keempat
ya, karena yang satu pun gagal. Berarti di sini ngapain harus ngetes yang data kedua, ketiga, dan juga keempat. Oke, di sini kita coba percobaan yang kedua, di mana untuk parameter darah dan juga BMI itu weightnya saya tingkatkan 1 menjadi 2 di sini ya, saya tingkatkan 1 menjadi 2, yang lain tetap. Oke, kita uji dengan data yang pertama ya, 1 biasnya ditambah 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 1, maka di sini hasilnya adalah 7. Ini ya. Hasilnya adalah 7. Nah, 7 karena tadi thresholdnya 6 ya, maka 7 ada di daerah sini. Maka Y-nya outputnya adalah 1. Sama di sini dengan target kita, maka berhasil di sini. Oke, kita lanjut ke data yang kedua. Data yang kedua juga sama ya, seperti menggunakan data yang kedua ini. Kita uji di sini semuanya hasilnya adalah 2 ya. 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 2 ditambah 0 kali 2 ditambah 0 kali 1, hasilnya 2. Thresholdnya tadi 6, 2 itu berada di sini, maka Y-nya adalah 0, outputnya 0, maka sesuai, berhasil untuk data yang kedua. Masih percobaan kedua tapi dengan data yang ketiga. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ya, dengan data yang ketiga ini yang harusnya targetnya adalah 1, tetapi di sini outputnya adalah 0. Berarti di sini gagal ya untuk percobaan ini. Ya, oleh karena itu sekarang berarti kalau seperti ini data yang keempat tidak perlu kita tes, coba kita ubah lagi nilai weightnya dan juga biasnya. Nah, sekarang di percobaan ketiga saya meningkatkan nilai biasnya lagi untuk gender, BMI ya, di sini BMI-nya ya, BMI-nya di sini untuk percobaan yang ketiga tetap. Untuk percobaan yang ketiga BMI-nya saya turunkan lagi menjadi 1, tetapi usia saya tingkatkan 2, darah tetap 2 gitu ya, gender 1, biasnya sekarang menjadi 2 ya. Kemudian kita uji coba di sini, biasnya 2 ditambah 1 kali 1 1 dengan data yang pertama ya teman-teman ya, dengan data yang pertama, kemudian ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 2 kali 1, hasilnya di sini adalah 8 ya. 8 ini berada di sini kira-kira karena thresholdnya adalah 6, maka hasilnya adalah 1. Benar di sini, sesuai dengan target kita. Oke, dengan percobaan data yang kedua ya, kita tes lagi, hasilnya di sini adalah 3 ya. 3 ini berada di sini karena thresholdnya di sini 6, maka hasilnya adalah outputnya adalah 0, sesuai ya. Dengan data yang ketiga, di sini ini data yang ketiga ya, hasilnya di sini adalah 6 itu ternyata mepet dengan garis sesuai dengan thresholdnya ya, berarti dia outputnya adalah 1, sesuai di sini. Kita tes dengan data yang keempat ya, dengan data yang keempat di sini hasilnya 3, targetnya adalah 0 ya. Ternyata H3 itu berada di sini karena thresholdnya 6 di sini gitu ya, berarti hasilnya outputnya adalah 0, maka ini juga sesuai
Ya, dari keempat data ini berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perceptron yang terbentuk ini sudah optimal ya, dengan nilai biasnya adalah 2, weight-nya, bobot untuk gendernya 1, bobot untuk darahnya 2, bobot untuk BMI, parameter BMI adalah 1, dan bobot atau weight untuk parameter usia adalah 2. Ya, seperti ini. Ya, sekali lagi, ini bukan menjadi patokan utama teman-teman untuk jawaban kalian, tetapi jawaban kalian bisa bervariasi di sini. Nah, seperti ini ya, contoh dari jawabannya. Oke, next kita masuk ke pembahasan kita yang sesungguhnya pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang learning ANN. Jadi proses learning di sini ya, namanya juga learning. Learning itu kalau di bahasa Indonesia kan berarti pembelajaran ya. Jadi kan karena mengingatkan lagi, karena neural network itu kan dibentuk ya mengikuti kerja otak dari manusia ya. Otak manusia itu kan juga terus-menerus belajar ya, dari mulai kita lahir ke dunia, kemudian kita belajar, mengenal dan seterusnya. Nah, JST atau ANN juga seperti itu, neural network juga seperti itu. Ya, jadi dia harus ada proses belajar. Ya, agar lebih pintar di sini. Ya, di mana proses belajarnya yaitu caranya adalah dia melakukan mengadaptasi gitu ya parameter-parameter yang independen atau parameter bebas, yaitu tadi bobot dan juga biasnya gitu ya, melalui suatu proses perangsangan yang berkelanjutan ya, dan seterusnya. Contoh sederhana proses learning yang ada di kehidupan sehari-hari, misalkan kalian mungkin masa kecil belajar naik sepeda gitu ya, kalian awalnya belajar mungkin jatuh gitu ya, dari situ kan otak kalian belajar gimana ya supaya bisa seimbang, saya bisa menyeimbangkan sepeda, ternyata seperti ini. Setelah lancar di jalanan mulus, tiba-tiba ketemu jalan berlubang atau ada gundukan sedikit, polisi tidur gitu ya, kalian jatuh lagi. Nah, otak kalian mungkin bekerja lagi. Berarti nanti kalau ada lubang di sini saya harus menghindar. Kemudian kalau ada gundukan, berarti saya harus melakukan ngerem, kecepatannya dikurangi di sini. Nah, seperti itu proses belajar dari rangsangan seperti itu gitu ya. Dari proses jatuh di sini belajar di sini. Metode learning di sini ada 3, unsupervised, supervised, dan juga hibrida. Kalau unsupervised mungkin kalian juga sudah belajar di data mining ya teman-teman ya, di mata kuliah data mining. Unsupervised learning itu seperti apa? Yaitu belajar yang dimana tanpa pengawasan. Kalau supervised learning belajar dengan pengawasan, hibrida learning gabungan dari supervised dan unsupervised di sini. Kalau unsupervised dia tanpa pengawasan, yang artinya adalah tidak membutuhkan domain pengetahuan sebelumnya, jadi benar-benar blank. Jadi ibaratkan mungkin kalian dalam kehidupan sehari-hari pernah ya mengalami suatu kasus di mana kalian nggak tahu seperti apa, tiba-tiba diberikan kasus seperti ini, kalian harus memecahkan di sini. Ya, seperti itu. Kalian harus belajar dari sekumpulan data yang ada, jadi tidak ada pengetahuan sebelumnya. Kalau unsupervised learning. Kalau supervised, ada domain pengetahuan sebelumnya. Ya, domain pengetahuan sebelumnya di sini. Gitu ya, dari input dan juga output yang ada sebelumnya itu kalian belajar gitu ya. Otak manusia itu belajar dari input dan output sebelumnya. Kemudian itu diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari di sini. Seperti itu. Di artificial intelligence juga bisa dilakukan seperti itu. Gitu ya. Proses perubahannya dilakukan dalam bentuk iterasi. Ya, namanya juga belajar ya. Belajar itu kan harus terus menerus.
gitu kan. Sama kalian tadi seperti yang contoh saya berikan, belajar naik sepeda itu kan belajarnya terus menerus, tidak bisa sekali bisa lancar gitu ya, tidak bisa seperti itu. Oke, metode-metode yang digunakan itu apa saja di sini? Metode yang digunakan di sini kita akan lebih membahas ya. Di sini kita lebih membahas ke supervised learning. Untuk unsupervised akan tidak dibahas di mata kuliah ini. Saya tidak tahu, mungkin di mata kuliah lain akan lebih dibahas di sini, tapi untuk di kecerdasan buatan di kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang metode supervised learning. Ada 3 metode yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama adalah HIP rule. Bacanya HIP atau HEP gitu ya, sama aja gitu ya. Saya anggap HIP rule gitu ya. Metode HIP rule di sini. Metode HIP rule ya secara sederhana adalah dia ini akan memperbaiki nilai bobot dan bias itu dinaikkan atau ditingkatkan dari sebelumnya. Ya, formulanya ya atau rumusnya ini adalah seperti ini. W baru artinya weight baru gitu ya, sama dengan weight lama ditambah X ini adalah input, T ini adalah target dari outputnya. Ya, kemudian jika bias, maka dia bias lama ditambah target tanpa perlu pengali X. Karena kenapa? Bias itu kan tidak punya input ya di sini ya, teman-teman ya. Bias ini kan tidak punya input sehingga langsung ditambah dengan T atau ditambah dengan targetnya. Kemudian kuncinya adalah jumlah iterasi atau jumlah pembelajaran gitu ya, berapa kali suatu neuron itu harus berbelajar itu tergantung dari jumlah datanya. Kalau jumlah datanya 100, maka dia akan belajar sebanyak 100 kali. Kalau jumlah datanya hanya 4, maka dia akan belajar sebanyak 4 kali di sini. Ya, contoh kasusnya di sini. Misalkan seperti ini, kita ada suatu tabel di sini, ada input dan juga targetnya di sini. Inputnya ada 2, yaitu X1 dan juga X2. Dan ini adalah targetnya. Ya. Kemudian di sini kita akan membentuk suatu perseptron gitu ya, membentuk suatu perseptron atau neuron ya, di mana awalnya kita tentukan bobot awalnya untuk semua input dan juga bias itu adalah 0. Dan fungsi aktivasi yang dipakai itu adalah bipolar heart limit. Bipolar heart limit itu yang mungkin kalian sempat tahu gitu ya, bentuknya adalah seperti ini. Ya, di sini 0 ya, di sini 1, di sini adalah min 1. Itu adalah bipolar yang hard limit. Oke, di sini proses learningnya ya, iterasi 1 ya. Tadi ingat kuncinya adalah untuk HIP rule adalah jumlah iterasi itu sesuai dengan jumlah data input. Oke, proses learning untuk iterasi yang pertama itu akan menggunakan data yang pertama. Ya. Data yang pertama tadi saya ganti warnanya dulu di sini kuning. Oke, data yang pertama tadi X1-nya min 1, X2-nya min 1, targetnya adalah min 1 di mana weight-nya semuanya 0 dan biasnya 0. Oke, di sini. Oleh karena itu, hasil learningnya gitu ya, atau weight yang baru dan bias yang baru itu adalah 0, weight yang lama dari W1 gitu ya, weight 1 0 ditambah X-nya, inputnya adalah min 1 dikalikan targetnya min 1, jawabannya adalah 1. Begitu juga dengan yang kedua ya, 0 di sini weight-nya adalah 0, weight lamanya ditambah min 1 karena inputnya min 1 dikalikan targetnya min 1 juga di sini hasilnya 1. Untuk biasnya
sama ya seperti tadi ya, berarti bias yang lama ditambah targetnya, hasilnya -1. Nah, bobot dan juga bias yang baru ini itu akan digunakan di iterasi berikutnya, proses learning berikutnya pada iterasi yang kedua menggunakan data 2 di sini. Data 2 tadi adalah -1, 1, targetnya adalah 1 di sini. Width-nya kita pakai ya, kita pakai hasil dari proses learning sebelumnya yaitu 1. Untuk W1 nya, W2 nya 1, biasnya adalah -1. Berarti untuk yang width yang baru, berarti lakukan sama seperti yang tadi gitu ya. Berarti width yang lama itu 1, bukan lagi 0, tapi yang berdasarkan yang ini ya teman-teman ya. Berarti 1 ditambah inputnya -1 untuk data yang untuk inputan yang pertama atau X1 yaitu -1 dikalikan targetnya, hasilnya 0. Untuk width yang kedua lakukan seperti itu juga teman-teman, menghasilkan 2, biasnya menghasilkan 0 ya. Ini nanti akan dipakai lagi di iterasi yang ketiga untuk width yang terbentuk di iterasi kedua ya. Lakukan hal yang sama teman-teman ya, maka akan terbentuk width yang baru dan juga bias yang baru, kemudian dipakai untuk iterasi yang terakhir. Untuk data yang keempat, iterasi ketiga tadi menggunakan data ketiga, iterasi yang keempat menggunakan data yang keempat ya. Width-nya 1 untuk W1, W2 nya juga 1, biasnya adalah 1 ya. Kemudian setelah proses learning ya, ini adalah width dan juga bias yang terakhir, menghasilkan width 1 nya 2, width 2 nya 2 dan juga biasnya 2. Oke, sekarang di sini kita akan melakukan uji coba di sini teman-teman, melakukan uji coba apakah width dan juga bias yang baru ini beneran sudah valid atau belum di sini. Oke, hasil uji coba ya. Tadi untuk pembuktian width-nya 2, untuk W1 nya, W2 nya juga 2, biasnya juga 2 ya. Kita buktikan ya teman-teman ya. Oke, untuk data yang pertama ya, -1 dan juga -1, netnya itu -2. Dari mana netnya? Ingat ya bahwa cara menghitung net adalah bias ya, ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2. Maka di sini untuk data yang pertama ini ya, untuk data yang pertama ini ya, ini mendapatkan nilai dari mana? -2 gitu ya. Saya ingatkan lagi, berarti kan 2 biasnya ya, ditambah X1 dikali W1, berarti -1 dikali 2 ya, ditambah X2 -1 dikalikan W2 nya 2. Nah, ini hasilnya adalah -2 ya. Kita menggunakan di sini adalah bipolar yang hard limit di sini. -2 ya, -2 berarti ada di range-nya ini ya. Netnya kurang dari 0, maka Y-nya adalah -1. Sesuai, cocok dengan targetnya. Oke, ini valid, sudah oke gitu ya untuk data yang pertama ya. Untuk data yang pertama, data yang kedua lakukan hal yang sama di sini. Hitung dulu nilai netnya. Hitung dulu nilai netnya, hasilnya 2. Ya, 2 ini berada di range yang ini.
karena netnya lebih besar 0, maka Y-nya 1 sesuai. Ya, untuk yang data yang ketiga sama, hitung nilai netnya, Y-nya 1, targetnya 1 sesuai. Untuk data yang terakhir, data yang keempat, hitung lagi nilai netnya sama seperti tadi ya caranya. Kemudian hasilnya Y-nya itu 1, targetnya juga 1. Maka di sini sesuai. Ya, berarti di sini kesimpulannya bobot dan bias yang dihasilkan sudah valid. Ya, itu adalah metode yang pertama, yaitu Heap Rule. Oke, teman-teman, metode yang kedua yaitu adalah Perceptron Rule. Ya, Perceptron Rule di sini ya kita berusaha untuk agar fungsi aktivasinya ya dibuat sedemikian rupa sehingga pembatasan antara daerah positif dan negatif. Jadi seperti ini gambarnya misalkan gitu ya. Jadi kita akan berusaha melakukan pembatasan mana yang masuk ke daerah positif, mana yang masuk ke daerah negatif. Yang tengah-tengah ini adalah daerah nolnya. Ya, algoritmanya bagaimana untuk Perceptron Rule? Awalnya adalah kita menentukan bobot dan biasnya secara random. Ini untuk awalnya ya, untuk inisialisasi awalnya. Sama seperti tadi Heap Rule juga sama ya, kita menentukan bobot dan juga biasnya ya kita tentukan di awal secara random. Kemudian bobot dan bias itu akan berubah-ubah ya seiring berjalannya proses learning. Kemudian di sini kita tentukan juga learning rate-nya. Ya, learning rate ini adalah suatu konstanta gitu ya, suatu konstanta atau suatu nilai yang bernilai tetap di sini yang mungkin kita bisa ibaratkan adalah nilai dari seberapa jauh proses learning itu berjalan di sini. Gitu ya. Nah, itu misalkan kita simbolkan dengan alfa di sini, kemudian nilai alfa itu nilai atau learning rate-nya di sini adalah berkisar antara 0 sampai 1. Kemudian sama seperti Heap Rule gitu ya, di Perceptron Rule juga proses belajar itu akan berada dalam suatu iterasi. Ya, tetapi di Perceptron Rule di sini ada istilah namanya adalah kondisi iterasi itu berjalan atau berhenti. Sehingga yang ketiga adalah cek kondisi iterasi itu berhenti atau tidak. Jika kondisi berhentinya true itu seperti apa? Ya, kondisi true itu seperti apa? Jika semua input menghasilkan output sesuai dengan target. Jadi misalkan ada 4 buah data input, ya semua data inputnya itu keempat-empatnya outputnya itu sesuai dengan target. Kondisi false ya, kondisi false di sini jika maka ada yang tidak sesuai target. Dari misalkan ada 4 buah data, misalkan data yang ketiga itu tidak outputnya tidak sesuai target, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah nilai bobot dan juga biasnya di sini, teman-teman. Ya, perbedaannya dari Heap Rule dan juga Perceptron Rule, tadi kalau kita di Heap Rule ya iterasinya, jumlah iterasinya itu ditentukan oleh jumlah datanya. Kalau jumlah datanya 100, jumlah iterasinya juga akan 100. Dan juga untuk tiap iterasi itu data yang digunakan adalah sesuai data yang keberapa. Misalkan iterasi ke-10, maka data yang digunakan adalah data ke-10. Itu kalau Heap Rule. Sekali lagi ya, itu kalau Heap Rule. Kalau Perceptron Rule, di tiap iterasi semua data yang ada itu wajib diuji. Ya. Itu kuncinya, teman-teman. Ya, langkahnya ya, jika tadi saya kembali lagi ke sini, jika kondisi berhentinya itu false, maka yang pertama adalah hitung responnya dulu, hitung nilai netnya ya, standar ya untuk nilai netnya, gimana cara menghitung netnya gitu ya. Kemudian di sini ya kita tentukan Y-nya ya berdasarkan ketentuan seperti ini, teman-teman ya. Ini
adalah threshold, nilai thresholdnya ya. Dia akan bernilai 1 jika netnya lebih besar dari thresholdnya, bernilai 0 jika netnya itu lebih besar daripada minus thresholdnya, dan juga lebih kecil dari nilai threshold positifnya di sini ya. Kalau dia min 1 maka kurang dari minus thresholdnya ya. Kemudian perbaiki bobotnya ya, perbaiki bobot dan juga bias jika output dan tidak sama dengan targetnya. Jika Y ini adalah output tidak sama dengan targetnya, maka W barunya, ini rumusnya berbeda lagi seperti Hiprul ya. W lama, bobot lama, ditambah, ini harusnya ada tanda kurung ya di sini teman-teman ya, ditambah alpha learning rate-nya dikalikan targetnya dikalikan inputnya. Kalau biasnya adalah bias lama ditambah alpha dikalikan targetnya tanpa inputnya. Jika tidak, artinya adalah outputnya itu sama dengan target. Jika outputnya sama dengan target, maka bobot yang baru dan juga bias yang baru itu sesuai dengan bobot yang lama dan juga bias yang lama. Nah, tadi ya seperti yang saya jelaskan, untuk tiap iterasi semua data input harus diuji ya. W baru dan bias baru akan digunakan untuk pengujian pada data berikutnya. Oke, di sini kita masuk ke contoh kasusnya ya, teman-teman ya. Misalkan di sini kita punya data seperti ini. Ada 2 input X1 dan juga X2, ada 4 buah data di sini. Ada 4 buah data, kemudian di sini ada targetnya. Ya, dimana di sini ya sesuai contoh kasusnya ini adalah nilai thresholdnya adalah 2, learning rate-nya adalah 0,5. Kita tentukan bobot awal semua input dan juga biasnya adalah 1. Nah, ini untuk proses iterasi yang pertama. Oke, saya ganti di sini highlightnya. Untuk proses iterasi yang pertama, kita gunakan dulu data yang pertama. Tadi X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 1. Ya, targetnya adalah 1. Weight-nya semua 1, biasnya 1. Hitung nilai netnya. Maka biasnya ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Jawabannya adalah 3. Thresholdnya tadi adalah 2. Y-nya sama dengan 1 karena netnya lebih besar dari 2. Ya, kembali lagi ke sini. Karena netnya lebih besar dari threshold, maka Y-nya 1. Tadi kan thresholdnya adalah 2 di sini. Kita lihat, karena Y outputnya itu sesuai dengan target, maka di sini untuk bobot dan juga bias yang baru itu sama dengan bobot dan juga bias yang lama, yaitu 1. Nah, ini ya, bobot dan juga bias yang ini itu akan digunakan untuk pengujian di data yang kedua, masih di iterasi yang pertama. Ya, kemudian untuk data yang kedua, tadi X1-nya 1, X2-nya adalah minus 1, targetnya minus 1. Kemudian hitung nilai netnya ya sesuai dengan tadi bias dan juga bobotnya, maka 1, biasnya 1 ditambah 1 kali 1 1 ditambah 1 dikali min 1 minus 1, hasilnya adalah 1. Y-nya adalah 0 karena nilai netnya itu berada di antara minus 2 dan juga 2. Karena Y
outputnya itu tidak sama dengan targetnya, y-nya itu 0, targetnya min 1, maka weight-nya berubah. Rumusnya tadi ya, weight yang lama 1 ditambah learning rate-nya dikalikan targetnya min 1 ditambah inputnya x1 yaitu 1, berarti hasilnya 0,5. W2 1 ditambah 0,5 dikalikan minus 1, targetnya dikali minus 1 karena x2 nya adalah minus 1, hasilnya 1,5. biasnya berarti 1 ditambah learning rate nya 0,5, targetnya minus 1, hasilnya 0,5. Nah, ini adalah weight yang baru. Weight yang baru ini digunakan untuk pengujian di data ketiga. Ya, ini ya tadi ya weight yang baru ya 0,5, 1,5 dan biasnya 0,5. Lakukan hal yang sama, hitung nilai netnya. Kemudian mendapatkan outputnya, karena outputnya tidak sesuai target, berarti weight-nya berubah. Berarti 0,5 weight dari W1 yang lama ditambah learning rate-nya 0,5, targetnya minus 1, inputnya minus 1, hasilnya 1. Begitu juga untuk W2 dan juga bias. Ini digunakan untuk di data yang keempat. Lakukan lagi hal yang sama, hitung nilai netnya, ketemu y-nya, karena y-nya outputnya tidak sesuai dengan targetnya, maka hitung weight dan juga bias barunya. Ya. Ketemu hasilnya di sini, maka kita akan lanjut ke iterasi yang kedua. Ya, kenapa ini masih lanjut ke iterasi yang kedua? Jadi kondisi dia kita lihat gitu ya, berdasarkan percobaan ini gitu ya, percobaan pada iterasi yang pertama untuk data 1, 2, 3 dan 4 itu masih terjadi perubahan bobot ya. Untuk di data pertama, pengujian data pertama tidak terjadi perubahan bobot karena weight dan bias barunya itu sesuai dengan weight dan juga bias yang lama. Di data kedua terjadi perubahan, di data ketiga terjadi perubahan, di data keempat juga terjadi perubahan. Maka kita lanjut ke iterasi yang kedua, dimulai lagi dari data yang pertama. Tapi bobotnya itu diambil dari iterasi pertama di pengujian data yang keempat, yaitu ini 1,5, 1,5 dan juga biasnya min 0,5. Ya, 1,5, biasnya minus 0,5 dengan data yang pertama. Hitung nilai netnya, ketemu y-nya berapa sesuai dengan ketentuan tadi. Karena y sama dengan t, maka weight dan juga bias yang barunya akan tetap ya. Masuk lagi ke data yang kedua, masih iterasi yang kedua gitu ya. Hitung lagi prosesnya tadi gitu ya, weight-nya menggunakan dari hasil proses learning dengan data yang pertama pada iterasi kedua. Hitung nilai netnya, ketemu y-nya, karena y tidak sama dengan t, maka nilai weight dan juga biasnya dihitung kembali di sini. Begitu juga untuk yang data ketiga dan juga data keempat ya, dan seterusnya sampai dia kondisi berhenti ya. Kita lihat kondisi berhenti itu berada di iterasi yang keberapa. Kalau kalian nanti perhatikan lebih jauh gitu ya di PPT-nya, jadi tidak akan saya jelaskan detail satu-satu ya. Yang penting kalian paham tadi ya logiknya gitu ya, perubahannya di iterasi yang sebelumnya, bagaimana untuk data 1, 2, 3, bagaimana untuk penggunaan weight dan juga bias yang baru dan seterusnya
Ya, kita lihat itu akan terjadi di iterasi yang kelima. Ya, kita balik dulu ke sebelumnya di iterasi keempat. Kita lihat ya, di iterasi keempat, ya, untuk pengujian data keempat kita lihat bahwa weight barunya adalah 2,5, 2,5, biasnya adalah minus 2,5 di sini. Ya, kemudian masuk ke iterasi yang kelima. Dengan data yang pertama kita uji ya, tadi dengan weight-nya 2,5, 2,5, dan biasnya adalah minus 2,5. Hitung nilai netnya, ketemu 2,5, Y-nya adalah 1, karena Y sama dengan T, maka bobotnya tetap sesuai dengan yang lama. Di data kedua diuji lagi. Ya, ternyata hasilnya adalah Y sama dengan T, outputnya sesuai dengan target, bobotnya tetap tidak berubah. Di data yang ketiga, ternyata bobotnya juga tidak berubah, dan juga biasnya, dan tentu saja nilai biasnya. Di data yang keempat, ya, ternyata untuk weight dan juga bobotnya juga tidak berubah. Weight dan juga biasnya, weight dan juga biasnya sudah tidak berubah. Ya, kita lihat ya di iterasi kelima untuk pengujian data 1, 2, 3, 4, ya, untuk masing-masing nilai weight-nya atau bobotnya dan juga biasnya itu sudah tidak terjadi perubahan. Ya, maka di sini inilah yang dinamakan kondisi berhenti atau kondisi stop di sini. Gitu ya. Ini adalah kondisi berhenti atau kondisi stopnya. Ya, itu untuk adalah metode Perceptron Rule. Oke, ini untuk metode yang terakhir, teman-teman, yaitu adalah metode Delta Rule. Ya, ini prinsipnya sama seperti Perceptron Rule gini ya. Yang membedakan adalah di Delta Rule itu kita menghitung nilai errornya. Ya, nilai errornya itu dihitung melalui T target minus Y. Y-nya adalah outputnya yang dihasilkan. Ya, sehingga di sini perhitungan nilai bobot dan biasnya adalah seperti ini. Ya, kita menghitung dulu nilai segitiga W. Ya, itu nilainya adalah alpha, learning rate-nya, ya, kemudian nilai errornya T min Y, kemudian dikalikan inputnya. Sehingga untuk bobot barunya adalah bobot lama ditambah segitiga W. Untuk biasnya sama ya, untuk segitiga biasnya yang membedakan ya adalah tidak ada pengali dari inputnya. Learning rate dikali nilai errornya T min Y. Kemudian bias yang baru ya bias yang lama ditambah segitiga bias di sini. Ya, formula ini berlaku jika Y outputnya tidak sama dengan targetnya. Tapi kalau Y sama dengan T, artinya output sesuai dengan targetnya, maka nilai bobot dan biasnya tetap. Ya, prinsipnya sama ya seperti Perceptron Rule. Yang membedakan adalah formula ini. Ya, formula untuk perubahan weight dan juga biasnya. Ini kita masuk ke dalam contoh kasusnya. Ya, misalkan di sini kita melakukan learning pada data berikut. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah undak biner. Nilai thresholdnya adalah 2 dan learning rate-nya adalah 0,5. Dan diketahui bobot awal semua input dan juga biasnya adalah 1. Oke, ini konsepnya sama seperti Perceptron Rule. Maka untuk tiap iterasi semua data itu wajib diuji, gitu ya. Oke, kita uji dengan data yang pertama dulu.
Jadi data pertama X1-nya 1, X2-nya 1, targetnya adalah 1, weight-nya semua 1, biasnya 1, hitung ya netnya, bias ditambah X1 kali W1 ditambah X2 kali W2, hasilnya 3, Y-nya sama dengan 1, karena netnya itu lebih dari sama dengan 2 karena kita menggunakan undak biner. Ya, undak biner itu kan seperti ini ya, teman-teman ya, gambarannya. Undak biner tetapi ada nilai thresholdnya. Ya, misalkan ada nilai thresholdnya, berarti thresholdnya tadi 2 ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Di sini 2 ya. Kemudian di sini adalah 1, di sini adalah 0. Ingat konsepnya dari undak biner ya. Y itu akan sama dengan 1 jika netnya lebih besar sama dengan thresholdnya. Kalau Y akan sama dengan 0 ya jika netnya itu adalah kurang dari nilai thresholdnya. Ya, oleh karena itu, karena di sini ya, nah Y-nya 1 karena kenapa? Netnya itu lebih besar sama dengan thresholdnya. Thresholdnya tadi 2. Di sini kita lihat sesuai ya untuk target dan juga outputnya, maka weight dan juga biasnya itu tetap tidak berubah. Ini akan digunakan di pengujian di data kedua. Ya, hitung lagi nilai netnya, ketemu nilai netnya 2, Y-nya itu 1, karena netnya itu masih lebih besar sama dengan thresholdnya, yaitu 2. Maka di sini kita lihat bahwa nilai Y outputnya tidak sama dengan targetnya, maka kita hitung ya weight dan juga bias barunya. Ya, tadi rumusnya adalah kita hitung dulu segitiga W1 nya adalah learning rate-nya, alfanya dikalikan T, targetnya adalah 0, minus Y-nya adalah 1, dikalikan dengan inputnya. Inputnya X1 nya adalah 1, hasilnya minus 0,5. Weight barunya adalah weight lama 1 ya ditambah minus 0,5, berarti kan dikurangi 0,5 ya, berarti hasilnya adalah 0,5 ya. Begitu juga untuk weight yang kedua dan juga biasnya ya. Ini weight yang baru dan juga bias yang baru akan digunakan di pengujian data yang ketiga. Ya, lakukan pengujian tadi, netnya, hitung nilai netnya 1,5, maka Y-nya 0 karena netnya tadi kurang dari threshold 1,5 ya. Y-nya 0 sesuai dengan targetnya, maka nilai weight dan juga biasnya ini tidak berubah. Jika tidak sama ya nanti harus dihitung lagi gitu ya. Data yang keempat digunakan di data yang keempat, ternyata hasilnya adalah Y sama dengan T, maka ini tidak berubah. Ini kita masih lanjut ke iterasi yang kedua, karena tadi kenapa di data kedua masih terjadi perubahan bobot ya. Kita cek di iterasi yang kedua di data yang pertama dengan weight-nya 0,5 dan juga 1. Untuk W1 nya 0,5, W2 nya 1, biasnya 0,5. Ternyata outputnya sesuai dengan targetnya, weight dan biasnya tidak berubah. Di data kedua ternyata juga sama
ya, tidak terjadi perubahan karena outputnya sudah sesuai dengan target. Di data ketiga pun juga sama teman-teman, gitu ya, untuk outputnya sudah sesuai dengan target, maka bobot dan juga biasnya tidak berubah. Di data keempat pun juga sama, karena outputnya sudah sama dengan target, maka bobot dan juga biasnya tidak berubah. Ya, kita lihat di iterasi yang kedua untuk pengujian data 1, 2, 3 dan keempat tidak terjadi lagi perubahan bobot dan bias. Ya. Karena kenapa? Semua outputnya sudah sesuai dengan targetnya. Misalkan nanti kalian ada kasus jika ada salah satu aja di pengujian data. Misalkan sudah di iterasi kedua nih, di iterasi kedua data 1, data kedua, dan data ketiga tidak ada terjadi perubahan karena outputnya sudah sesuai dengan target. Tapi jika di data keempat ternyata output tidak sama dengan target, ya maka harus dilakukan perubahan weight dan juga bias, dan masih dilakukan lagi iterasi berikutnya, iterasi yang ketiga. Karena contoh kasus ini di iterasi kedua untuk pengujian data 1, 2, 3, dan 4 itu sudah tidak terjadi perubahan bobot dan bias, maka proses learningnya berhenti, iterasinya berhenti di kedua. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini latihan kalian yang terakhir untuk mata kuliah kecerdasan buatan di sini. Ya, ini misalkan ada tabel logika OR seperti ini gitu ya. Untuk inputnya X1 dan X2 ada 4 buah data, ada targetnya. Silahkan coba kalian lakukan learning ya dengan metode heap rule dan juga delta rule ya. Untuk perception rule-nya tidak perlu, tapi kalau kalian mau coba-coba sendiri silahkan, boleh ya. Fungsi aktivasi yang dipakai adalah undak biner, nilai threshold-nya 1, learning rate-nya 0,3. Diketahui pula bobot awal semua input dan juga biasnya adalah 0,5. Ya, silahkan kalian kerjakan, kemudian upload di Google Classroom sebelum deadline. Oke, teman-teman, ya ini akhir pertemuan kita, sehingga ini juga akhir video untuk mata kuliah kecerdasan buatan di semester ini. Ya, semoga apa yang saya jelaskan di video ini untuk pertemuan kita yang terakhir ini dapat kalian pahami dengan baik, teman-teman. Ya, sekali lagi ini termasuk bagian dari UAS, sehingga kalian wajib pelajari ini dengan baik. Kemudian kerjakan exercise-nya dengan baik sebagai latihan kalian, gitu ya. Kemudian jika kalian ada pertanyaan ya, apapun itu, baik tentang penjelasan saya sebelumnya tadi maupun latihan ini, silahkan kalian bisa tanyakan ke dosen pengampu, baik saya ataupun ke Bu Monica di sini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Terima kasih juga atas segala perhatian teman-teman selama 1 semester ini. Ya, di sini saya mewakili tim dosen dari kecerdasan buatan ya. Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua, baik di KPA, B dan C gitu ya, sudah atas atensinya, perhatiannya mengikuti mata kuliah kecerdasan buatan ini selama 1 semester ini. Kemudian saya juga mewakili dosen-dosen yang lain juga mohon maaf teman-teman apabila selama 1 semester ini kami memberikan materi ada yang kurang berkenan, ada kesalahan baik tutur kata maupun tindakan kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf di sini teman-teman ya. Sekali lagi, selamat mengerjakan latihannya, selamat belajar. Terima kasih, dan sampai jumpa di pertemuan ataupun di mata kuliah yang lain di sini, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa. Jangan lupa
upload di Google Classroom sebelum deadline.